Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi kabar baik buat rekan-rekan semua, terkhusus rekan-rekan guru yang sudah lulus passing grade namun dipecat. Nah, banyak yang mempertanyakan hal itu juga kemarin di channel ini rekan-rekan ya, atau di kolom komentar, bagaimana dengan kami yang sudah lulus PG terus dipecat dari Kepsek. Nah, di sini admin mendapatkan informasi terbaru dari Kemendikbud buat rekan-rekan tersebut. Jadi silahkan disimak videonya hingga akhir, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Di mana informasinya dikutip dari media gpnn.com, guru lulus PG P3K 2021 yang dipecat Kepsek tetap diangkat ASN. Alhamdulillah. Nah, di sini kita bisa lihat tetap rekan-rekan ya, tetap diangkat ASN. Nah, kebetulan informasinya hari ini 28 Mei. Ini baru saja rekan-rekan ya. Kebijakan populis diambil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Janji Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk memprioritaskan guru lulus passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PG P3K tahap 1 dan 2 dibuktikan dengan regulasi yang tidak lama lagi bakal diluncurkan. Ini kita tinggal menunggu rekan-rekan ya, Kepmenpan RB-nya yang akan dirilis atau dipublikasikan. Sekretaris Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau GLPG P3K, Messi Lukitasari mengungkapkan, penjelasan Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikbudristek dalam hal ini Ibu Nunuk Suryani dalam audiensi pada 23 Mei melegakan mereka. Nah, ini langsung diungkapkan oleh Prof Nunuk di hadapan rekan-rekan yang sudah lulus passing grade. Mereka tidak perlu tes lagi dan dipastikan diangkat semua selama kuota P3K tersedia. Nah, yang jadi catatan di sini selama kuota P3K tersedia. Kuota ini akan dicarikan Kemendikbudristek sehingga guru honorer tidak perlu risau lagi. Kami lega karena semuanya akan diatur Kemendikbudristek. 193 ribuan guru lulus PG akan ditempatkan di sekolah induk atau yang dekat dari rumahnya. Jadi ada dua rekan-rekan ya. Jadi ditempatkan di sekolah induknya. Jika di sekolah induk sudah ada, maka akan dicarikan tempat dari yang dekat dari rumahnya tanpa harus pindah keluar daerah. Itu kebijakannya rekan-rekan ya. Jadi itu ada 193.000 sekian. Lebih menggembirakan lagi, guru lulus PG P3K baik sekolah negeri maupun swasta yang sudah dikeluarkan kepala sekolah atau dinonaktifkan data pokok pendidiknya atau dalam dapodiknya tetap diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, ini juga rekan-rekan harus pahami yang sering bertanya, karena banyak kemarin yang sudah dipecat dari sekolahnya karena sudah dianggap lulus rekan-rekannya dan dicarikan pengganti. Nah, di sini dikatakan bahwa tetap diangkat menjadi aparatur sipil negara. Menurut Messi, sesuai penjelasan Sekjen Nunuk dan Andika, nama-nama guru lulus PG sudah masuk database Kemendikbudristek sehingga mereka diprioritaskan diangkat P3K. Jadi 193.000 tersebut itu rekan-rekan ya, itu datanya sudah masuk dalam database Kemendikbudristek bahwa mereka berhak untuk diangkat menjadi ASN rekan-rekan ya, karena datanya sudah ada dan jelas. Mereka tidak akan diangkat P3K jika gurunya meninggal atau mengalami gangguan kejiwaan. Dikecualikan buat yang dua kategori ini rekan-rekan ya. Dikecualikan bagi yang sudah meninggal dan gangguan kejiwaan, dan pastinya juga itu sudah jelas rekan-rekan ya, tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Untuk diketahui, pasca pengumuman kelulusan P3K tahap 1 sudah banyak guru honorer dipecat kepala sekolah. Pemecatan berlanjut pada pengumuman tahap 2. Korbannya tidak hanya guru honorer negeri, tetapi juga guru swasta. Akibat pemecatan tersebut, banyak guru lulus PG mencari sekolah baru agar namanya tetap aktif di dapodik. Jadi jika hari ini masih ada rekan-rekan yang dipecat dari sekolahnya dan belum mendapatkan sekolah baru, dengan catatan ingin mengaktifkan terus dapodiknya, jangan khawatir, karena rekan-rekan itu tetap diangkat menjadi aparatur sipil negara sebagaimana yang disampaikan oleh Sesditjen pada saat audiensi bersama dengan guru yang lulus PG rekan-rekan ya.
Oke, kita lanjut lagi ke info yang kedua rekan-rekan ya. Selanjutnya masih dalam media yang sama, di mana Kemenpan RB siapkan surat edaran penghapusan honorer. Bu Nur, ada nggak afirmasi P3K untuk tendik dan administrasi? Oke, kita cek bersama-sama. Para pejabat pembina kepegawaian diminta bersiap-siap menerapkan peraturan pemerintah yang bernomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di sini kita lihat tenggat waktunya hanya sampai 2023 dan artinya kurun waktu setelah itu struktur birokrasi di instansi pusat dan daerah hanya ada pegawai negeri sipil dan P3K. Karhumas Komunikasi Informasi Publik Kemenpan RB Bapak Muhammad Afroj menegaskan pada 2023 tidak ada lagi honorer kecuali PNS dan P3K. Siang ini, Deputi Bidang Sumber Daya Aparatur Kemenpan RB, Bapak Alex Denny, tengah rapat internal membahas konsep. Nah, ini sudah dibahas konsepnya tentang penghapusan tenaga honorer, terang Average kepada GPNN.com. Sebenarnya, Menpan RB Cahyokumolo dalam berbagai kesempatan sudah berkali-kali menyampaikan bahwa 2023 tidak ada lagi honorer. Nah, ini benar juga rekan-rekan. Ini sebenarnya sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, bahkan dari tahun 2021. Namun secara birokrasi diperlukan surat resmi untuk menegaskan amanat PP manajemen P3K. Jadi untuk melaksanakan apa yang ada dalam PP 49 tersebut diperlukan surat resmi dari PAN RB rekan-rekan ya. Ini surat edaran berupa penegasan kepada kementerian, lembaga, Pemda untuk menyelesaikan pegawai non PNS dan atau non P3K di tahun 2023. Melalui diterbitkannya surat edaran dalam waktu dekat ini, Average meminta para PPK, baik instansi pusat dan daerah, melaksanakan amanat PP manajemen P3K. Kemenpan RB juga berharap para PPK melakukan langkah strategis dalam penyelesaian di instansi masing-masing. Nah, di sini juga harus melakukan langkah strategis. Pemerintah tahun ini fokus membuka rekrutmen P3K. Honorer sebaiknya ikut seleksinya agar mendapatkan status ASN. Nah, ini benar juga rekan-rekan ya. Merespon hal tersebut, Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta Nur Baitin. Nah, di sini ada respon dari Ibu Nur mempertanyakan nasib pegawai non PNS atau non P3K yang sudah lama bekerja. Sangat tidak manusiawi jika mereka diberhentikan tanpa ada solusinya. Jika disuruh ikut tes P3K, lanjut Nur, apakah aturannya dipermudah? Seperti sertifikat keahlian ditiadakan, sebab itu menjadi penghambat utama. Nah, untuk tenaga administrasi atau non-pendidikan untuk jabatan tertentu memang diperlukan sertifikat keahlian rekan-rekan ya. Oke lah, disuruh ikut tes P3K, tetapi ada nggak afirmasi untuk tenaga kependidikan atau tendik dan administrasi? Sama seperti yang diberikan kepada guru honorer. Bu Nur sapaannya melihat yang menjadi penghambat itu adalah mekanisme aturannya. Ada honorer yang kualifikasi pendidikan mendukung, tetapi ada persyaratan tambahan berupa sertifikat keahlian. Nah, ini harusnya jadi kebijakan pusat juga. Jangan asal hapus, kasihan teman-teman honorer yang mengabdi lama dengan gaji sangat rendah. Jadi ini adalah permintaan dari Bu Nur. Masalah sertifikat keahlian itu kalau bisa seperti itu rekan-rekan ya. Kalau bisa tidak perlu diwajibkan. Nah, jika ada silahkan diunggah, diupload. Tapi jika tidak ada, tidak menjadi masalah, tetap mereka harus ikut tes P3K. Jika memang tahun 2023 statusnya semua harus PNS atau P3K. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.